Meski hatinya terluka, namun dalam gugatan cerainya, Eng Bin hanya minta hak asuh anak dan tidak mengajukan permohonan pembagian harta gonogini. Padahal selama menikah, Eng Bin dan Adli memiliki rumah mewah, mobil, dan bisnis kuliner. Proses perceraian Eng Bin Rishi dan Adli Fairuz yang disidangkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan akan segera berakhir. Namun Adli Fairuz selaku tergugat belum sekalipun menghadiri persidangan, sedangkan Eng Bin sebagai penggugat baru sekali datang di ruang sidang. Kemarin saat sidang dengan agenda mediasi dan pembuktian digelar, Eng Bin tidak datang lagi. Artis berusia 28 tahun itu bukannya tidak serius jalani sidang cerainya, melainkan karena sudah sepakat dengan Adli untuk mengakhiri rumah tangga mereka yang telah berjalan 5 tahun. Bahwa memang permasalahan ini antara ibu dengan bapak itu sudah ada kesepakatan untuk berpisah seperti itu. Kami dari penggugat telah menghadirkan saksi, bukti surat maupun bukti saksi tadi seperti itu. Untuk agenda selanjutnya adalah putusan seperti itu. Sejak sidang cerai dihelat, tidak ada ribut-ribut antara Eng Bin dan Adli. Padahal sebelumnya, Eng Bin sempat melontarkan sindiran kepada Adli yang diduga memiliki wanita idaman lain. Tanpa obat, pontang-panting tanpa doping. Dikasih cobaan, kita cobain. Dikasih tantangan, kita tantangin. Menyala Queen! Kamu tuh cantik banget tahu. Kalau boleh tahu, kamu pernah ngerasa kalah gak? Pernah? Hah? Iya. Kalah apa? Kalah Kak. Meski hatinya terluka, namun dalam gugatan cerainya, Eng Bin hanya minta hak asuh anak dan tidak mengajukan permohonan pembagian harta gonogini. Padahal selama menikah, Eng Bin dan Adli memiliki rumah mewah, mobil, dan bisnis kuliner. Terkait dengan permasalahan gugatan ini memang terkait dengan gugatan perceraian dan hak asuh anak seperti itu. Mohon maaf kalau itu tidak bisa kita jawab ya. Tadi kita sudah sampaikan bahwa ini karena ini adalah permasalahan keluarga. Jadi kita minta maaf kita nggak bisa menyampaikan di sini. Melakukan kesepakatan cerai sebelum proses sidang diputus menjadi sinyal bagi Eng Bin untuk siap menyandang status janda. Karena itulah menghitung hari gugatan cerainya diputus, Eng Bin melancong ke Korea Selatan. Healing ke negeri ginseng, Eng Bin menghibur diri setelah dipusingkan dengan masalah rumah tangga. Jadi kali ini kita lagi ala-ala ngedrakor gitu ya. Aku mampir ke salah satu tempat yang lucu banget di Seoul. Ini adalah Iksondong. Nah di Iksondong ini tuh banyak kafe-kafe lucu dan juga tempat-tempat lucu. Tak cuma liburan, tujuan Eng Bin melancong ke Korea Selatan adalah untuk melakukan perawatan kecantikan. Bahkan ada yang menyebut Eng Bin di Korea, Eng Bin melakukan operasi plastik untuk mempercantik diri sebelum dirinya menyandang status baru sebagai janda. Selama Eng Bin melancong ke Korea, sang anak dititipkan kepada Adli. Kesempatan itu dimanfaatkan sepuas-puasnya oleh Adli untuk quality time bersama anak sematawayangnya sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan hak asuh anak kepada Eng Bin. Yang terbaik. Komunikasinya terakhir kapan, Kak? Baik, tetap menjadi sahabat, tetap baik. Kan kita punya anak. Nomor antrian A6 dengan nomor perkara 1500. Ya doain aja ya. 3 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 1. Bismillah, doain. Tapi anak-anak nanyain juga nggak sih kabar ayah? Kan tetap sama-sama ya. Co-parenting. Berarti memang sudah tidak tinggal seatap ya? Doainnya. Gugatan perceraian dan hak asuh anak itu diberikan kepada Ibu Eng Bin seperti itu. Bahwa memang terkait dengan anak itu, maka itu pihak ibu, klien kami Ibu Eng Bin tidak boleh membatasi untuk bertemu dengan bapak seperti itu. Meski hubungan Eng Bin Rishi dan Adli Fairuz membaik kembali, namun itu tidak membuat mereka membatalkan perceraiannya. Berakhirnya pernikahan Eng Bin dan Adli seperti sudah diperkirakan oleh Yulia Irawati, ibunda Eng Bin yang sejak awal tidak merestui Eng Bin menikah dengan Adli Fairuz. Pintu rumah saya terbuka buat anak saya. Hati saya juga buat anak saya.
Pengantin baru biasanya masih dihiasi suasana bahagia. Tapi tidak demikian dengan Fahmi Bo. Belum sepekan menikah lagi alias rujuk dengan mantan istri Nita Anita, emosi Fahmi Bo terpancing. Gara-garanya, banyak netizen di media sosial yang memberi komentar nyinyir dan menghujat sang istri karena dianggap punya motif terselubung mau balikan ke Fahmi. Ya, sejak beberapa pekan terakhir, Fahmi kembali sedang mendapat banyak bantuan dari rekan sesama artis terutama Raffi Ahmad. Banyak yang dihujat gitu, aku banyak dihujat, terutama ibu yang dihujat ya kan. Mau rujuk lagi karena ada udang di balik batu lah. Batu di balik udang lah, Ada donasi lah. udah cair lah, donasi lah segala macam. Suka kesel gitu. Kadang-kadang aku keras itu jawabnya kan. Karena emang harus digituin teman-teman. Teman-teman sosial media tuh. Kalau nggak kalau kita diam, dia makin merajalela, membuli ibu kan. Jadi ya emang harus dikerasin itu. Karena Allah dan karena anak-anak. Yang penting kan kita ikhlas. Jadi jangan dibilang saya matre, saya atau apa. Kalau matre mah saya 5 tahun, mendingan saya cari yang lain yang kaya ya kan. Ngapain balik sama ayahnya ya kan istilahnya. Kita berjuang sama-sama dari dulu. Sekarang pun kepengen berjuang sama-sama lagi dari nol ya. Fahmi Bo menyayangkan kelakuan netizen yang menyangka dirinya mendapatkan banyak kado dan bantuan dari Raffi Ahmad setelah dia rujuk dengan Nita. Padahal kado pernikahan yang dijanjikan Raffi belum diterima Fahmi Bo dan Nita. Ketemu juga belum kok. Ya, doain aja yang terbaik kan, ke gosip-gosipnya ada yang ngasih rumah lah bilang, ada yang ngasih mobil. Kita aminin Amin semoga. aja tuh akun-akun yang nggak bertanggung jawab ya. Akun-akun yang nggak jelas. Udah dibilang Raffi ngasih rumah, ngasih mobil, aku aminin aja gitu kan. Iya. Semoga bener lah omongan dia. Meski kado dari Raffi belum datang, namun pengantin baru ini merasa bersyukur karena dapat pertolongan dari Melanie Ricardo yang membantunya membayar kontrakan rumah. Lantas, benarkah Melanie menjanjikan memberi pekerjaan untuk Fahmi Bo? Kalau beliau udah bisa jalan lagi, ya siapa tahu nanti kita bikin. Sekarang ini kan ya kita bisa dealing sama brand. Ya mudah-mudahan ya kalau Tuhan dengar Bang Fahmi bisa jalan lagi, kita bikin apa kayak gitu. Bang Fahmi bisa ikutan. Jadi bukan cuma sekedar kita ngempanin dia. Belum ngomong apa-apa, pokoknya Mbak Mel bilang nih, gua pengennya lo sembuh, pengennya lo bisa syuting lagi.